Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kontennya untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, karena ada teman kita yang bertanya, Bang, bagaimana cara pengecatan motif airbrush grafis kemudian ditambah motif gambar? Nah, sebenarnya cara ini sudah sering saya bahas di video-video kita sebelumnya ya teman-teman. Tetapi di kesempatan video kali ini akan saya jelaskan kembali, kemungkinan teman kita ini baru nongol ataupun baru mampir di channel kita. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti biasa. Yang pertama, medianya kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu. Setelah itu baru lanjut ke proses cat dasar atau cat epoksi, yang mana fungsinya sebagai dasaran atau sebagai pondasi supaya cat intinya nanti bisa awet ataupun tidak mudah terkelupas. Untuk proses pengecatannya di sini kita menggunakan cat aerosol di tone premium ya teman-teman. Dan untuk cat dasar atau cat epoksinya, teman-teman bisa pakai Primer Grid kodenya 9120. Dan setelah proses penyemprotan cat dasar atau cat epoksinya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan ya teman-teman sampai kering. Setelah dipastikan kering, baru lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu proses pengamplasan cat dasar atau cat epoksinya. Untuk proses pengamplasan cat dasar atau cat epoksi, di sini kita pakai amplas ukuran 1000 ya teman-teman. Yang mana fungsi proses pengamplasan cat dasar atau cat epoksi ini yaitu untuk menghaluskan permukaan cat epoksi ini supaya tidak ngulit jeruk, dan juga untuk menghaluskan jika terdapat bintik-bintik pada cat epoksinya. Selain itu juga supaya cat inti yang akan kita aplikasikan nanti bisa merekat dengan maksimal. Nah, setelah proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian dicuci lanjut dikeringkan. Setelah itu baru lanjut ke proses penyemprotan warna intinya. Ya, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan untuk cat dasar atau cat epoksinya. Berikutnya di sini kita semprotkan warna intinya. Untuk warna intinya di sini akan kita aplikasikan yaitu warna putih, kita pakai wet 9102. Untuk warna intinya di sini kita semprotkan sebanyak 2 lapis. Dan jika proses penyemprotan warna putihnya ini sudah selesai, kemudian kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman sekitar 15-20 menitan. Setelah itu di atas warna putihnya ini di sini akan kita lapisi ataupun akan kita tindih menggunakan warna lembayung. Di sini kita pakai lembayung biru kodenya PL9202 bintang 1. Dan jika proses penyemprotan warna lembayungnya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan ya teman-teman, sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Setelah catnya ini dipastikan kering, kemudian baru lanjut ke proses pembuatan motifnya. Dan untuk membuat motif airbrush grafis, kita memerlukan masking tape ataupun isolasi kertas ya teman-teman. Dan untuk isolasi kertasnya, di sini yang saya pakai produk dari Diton. Keunggulan dari isolasi kertas dari Diton ini, selain mudah dirobek dengan tangan, isolasi kertas ini sangat mudah digunakan untuk berbagai media. Selain itu, keunggulan lain yang paling saya suka yaitu untuk hasilnya bisa lebih rapi, karena daya rekat isolasi ini sangat bagus sehingga cat yang kita semprotkan tidak mudah rembes. Dan selain itu, selama saya menggunakan isolasi kertas produk dari Diton ini, tidak pernah meninggalkan bekas lemnya, sehingga untuk hasil pengecatannya bisa lebih rapi. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan isolasi kertas produk dari Diton ini, teman-teman bisa kunjungi marketplace Diton Premium Official Store di Tokopedia, Shopee, serta di toko-toko langganan seluruh Indonesia. Oke, lanjut kita buat untuk motif grafisnya. Dan di sini sudah kita buat untuk sket motif grafisnya ya teman-teman. Kemudian untuk cat ditonnya di sini kita semprotkan menggunakan paintbrush ya teman-teman.
untuk caranya cat ditonnya ini kita pindahkan ataupun kita semprotkan ke dalam tabung paintbrushnya seperti ini. Kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita buat motif airbrush grafis simpelnya. Kemudian yang berikutnya tinggal kita buat motif gambar. Untuk membuat motif gambar, cara yang paling mudah yaitu menggunakan water slide decal. Water slide decal ini kertas water slide yang di print menggunakan print laser ya teman-teman. Untuk contohnya seperti ini. Dan untuk cara aplikasinya, gambar water slide decalnya ini kita cat warna putih seperti di video-video kita sebelumnya. Oke, lanjut kita semprot gambar water slide decalnya ini. Di sini kita menggunakan cat warna putih, kita pakai wet 9102. Kita semprot sampai gambarnya ini tertutup dengan cat putih ya teman-teman. Dan setelah gambarnya ini sudah tertutup dengan cat putih, kemudian kita diamkan sampai setengah kering ya teman-teman. Diusahakan jangan sampai terlalu kering, cukup setengah kering saja karena untuk hasilnya lebih maksimal jika cat putihnya ini masih setengah kering karena daya rekatnya akan lebih maksimal. Dan ini setelah cat putihnya sudah setengah kering ya teman-teman. Kemudian baru lanjut ke proses pengaplikasian ataupun penempelan pada medianya. Untuk caranya, gambar water slide decal yang kita cat putih tadi kita celupkan ataupun kita rendam ke dalam air seperti ini untuk memisahkan antara gambar dan kertasnya. Dan jangan lupa di bagian pinggir-pinggir gambarnya ini kita geser-geser seperti ini supaya gambarnya mudah terlepas dari kertasnya. Dan jika gambarnya ini sudah bisa digeser-geser seperti ini, berarti gambarnya ini sudah terlepas dari kertasnya dan bisa kita pasang pada medianya. Untuk proses pemasangannya nanti kita balik seperti ini. Jadi yang ada cat putihnya ini yang akan menempel pada medianya. Oke. Sebelum kita tempelkan pada medianya ini kita basahi dan alangkah baiknya kita beri sabun ya teman-teman, supaya permukaan medianya ini licin sehingga saat gambarnya kita pasang ataupun kita tempelkan pada media, jika posisinya belum pas ataupun belum tepat, mudah untuk kita atur ataupun kita geser-geser. Oke teman-teman, jika gambar water slide decalnya ini sudah terpasang pada medianya, jika ada bagian yang melipat, kita benahi terlebih dahulu bagian-bagian yang melipat ya teman-teman. Setelah itu kita gosok secara perlahan untuk menghilangkan ataupun mengeluarkan gelembung-gelembung yang ada di bagian bawah gambar secara pelan-pelan supaya gambarnya tidak rusak. Dan setelah gambarnya sudah terpasang dengan rapi, kemudian di bagian pinggir-pinggirnya yang kertas putih ini kita bersihkan ataupun kita potong menggunakan pisau cutter ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Dan yang berikutnya tinggal kita pasang untuk di bagian yang sebelahnya lagi ya teman-teman. Untuk caranya sama, untuk yang bagian sebelahnya kita skip saja teman-teman. Dan hasilnya seperti ini setelah kanan dan kiri sudah terpasang gambar water slide decal. Oke, lanjut ke proses yang berikutnya ya teman-teman, yaitu proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, teman-teman bisa menggunakan Clear Gloss plus aktivator, kodenya 9128. Tetapi proses pengekliran kali ini di sini kita pakai produk lain ya teman-teman, yang kita semprotkan menggunakan spray gun. Apakah aman? Tentu saja sangat aman ya teman-teman, karena cat aerosol di tone premium ini sudah cat duko. Jadi buat teman-teman yang ngecat menggunakan cat aerosol di tone premium, jika proses finishingnya teman-teman ingin menggunakan produk lain yang disemprotkan menggunakan kompresor ataupun spray gun, teman-teman gak usah ragu ataupun gak usah khawatir karena untuk hasilnya tetap aman dan hasilnya malah lebih maksimal. Oke, untuk proses penyemprotan clear coat di lapisan yang pertama, di sini kita semprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu. Setelah cukup rata, kemudian kita diamkan sekitar 15-20 menit. Setelah itu baru kita ulangi lagi untuk proses penyemprotan clear coat di lapisan yang berikutnya.
Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Hasil pengecatan kita kali ini motif grafis simple dan gambar ala-ala pemula seperti saya. Cara pengecatan yang paling simple dan mudah untuk dipraktekkan. Dan buat teman-teman yang mampir di channel ini, yang masih baru belajar di bidang pengecatan, terus semangat. Teman-teman gak usah ragu ataupun gak usah khawatir, karena cara ini ataupun trik ini cara yang paling simple dan mudah untuk dipraktekkan buat teman-teman pemula seperti saya. Dan jika ada bagian yang belum paham, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau di kontak WA saya. Untuk kontaknya sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang terus ngikutin channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Doa terbaik buat teman-teman semua, semoga selalu sehat, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Dan salam kenal buat teman-teman yang baru gabung di channel ini. Jika teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.